Bentar ya. Saya bukakan dulu materinya. Oke, materinya sebetulnya masih sama dengan yang kemarin. Oke, saya share screen. Gitu. Bentar. Ini kok tidak bisa saya klik zoom-nya. Nah, oke. Baik, ini ya. Daerah pada bilangan kompleks atau lokasi pada bilangan kompleks. Oke, saya mohon izin off cam. Oke, jadi misal kan kita tahu ya kemarin di dalam bentuk polar itu kan kita mengenal ada modulus sama argumen. Modulus itu adalah jarak atau panjang dari bilangan kompleks. Sebetulnya panjang itu adalah panjang dari dua buah titik, yaitu bilangan kompleks tersebut dengan apa namanya titik origin. Kalau yang kita mengenal bilangan kompleks biasa. Jadi dari titik origin ke bilangan kompleks itu jaraknya seberapa panjang gitu. Nah, ini bisa diterapkan pada bagaimana kita mencari apa namanya jarak antara sebuah bilangan kompleks dengan titik stasionerinya, gitu ya, atau titik statisnya yang nanti akan menjadi jarak antara dua buah titik. Jadi misalnya nih, diberikan sebuah titik konstan yang sudah pasti gitu ya. Gampangnya ya yang paling gampang adalah titik origin 0,0. Tapi kalau ini misalnya titik pusatnya bukan di titik origin, bisa saja kan pusatnya di sebuah titik tertentu, misalnya 1,1 atau 2,3 gitu. Katakanlah titiknya adalah x0, y0. Ini masih bilangan kompleks ya. Kita bicara pada konteks bilangan kompleks. Tapi bentuk ini adalah bentuk yang disajikan dalam dua pasangan berurutan gitu. Maka tempat kedudukan titik-titik x, titik-titik z yang koordinatnya adalah z, y. Titiknya bisa banyak ya. Ini titik-titik berarti ada banyak titik Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, yang jaraknya adalah sebesar R besar terhadap titik Z0 ini. Jadi ditetapkan sebuah titik konstan gitu di Z0, bayangkan seperti itu, lalu di sekitar Z0 itu ada banyak titik-titik yang lain, ZZ yang lain gitu ya. Nah, maka titik-titik itu kan punya jarak nih dari eh, Z tersebut ke Z0-nya gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari jaraknya? Rumusnya adalah kita mencari R kuadrat. Sebenarnya mencari R-nya ya, tapi kalau kita mau mencari jarak itu kan adalah mencari akar dari kuadrat setiap elemennya. Jadi sebetulnya di akar. Kenapa? Karena jarak itu tidak mungkin negatif. Jadi pasti harus kita kuadratkan. Jadi caranya adalah X kuadrat, X min X0. X0 itu adalah apa namanya nilai X dari titik konstan tadi. Ini posisi X0-nya. Kemudian Y-nya, Y ini miliknya titik Z ya. X ini dikurangi X0, lalu dikuadratkan, ditambah Y ini dikurangi Y0, lalu dikuadratkan. Jadi rumusnya secara simbolis kita menuliskan seperti ini. Jarak antara Z dengan Z0. Jarak antara Z dengan titik konstan tadi. Itu adalah dikuadratkan. Gitu ya. Nah, ini simbol ini adalah simbol tempat kedudukan titik-titik berupa apa dia? Berupa lingkaran. Jadi karena panjangnya itu adalah sebuah jari-jari, maka ini adalah sebuah lingkaran yang pusatnya di Z0 ini dan jari-jarinya R. Kalau kita lihat gambarnya tuh seperti ini. Kayak gini. Ini titik pusatnya nih, Z0. Jadi tidak selalu harus di titik origin sini ya. Bisa saja di sini. Bisa di sini juga sih. Jadi kalau ini misalnya di sini, maka kalau ada gambar
Z min Z0 kurang dari R, kalau sama dengan R itu berarti di sini, sepanjang keliling lingkaran luar. Ini berarti Z min Z0, jarak antara titik-titik yang berada sepanjang sisi atau sepanjang keliling lingkaran ini, itu berjarak Z min Z0. Jadi ini dikurangi ini gitu ya. Panjangnya adalah R. Jadi ini adalah daerah di dalam lingkaran yang disebut cakram. Jadi sepanjang yang disebut yang berwarna abu-abu sama berwarna putih yang di dalam ya, itu adalah daerah ini. Z min Z0 lebih kecil dari R. Tapi kalau kemudian ada tempat kedudukan yang didefinisikan seperti ini, ada R kecil, lingkaran kecil itu adalah dari Z0 sini sampai lingkaran kecil sini ya. Ini panjang jari-jarinya adalah R kecil. Kalau dari pusat ke lingkaran luar, panjang jari-jarinya R. Nah, berarti tempat kedudukan Z min Z0 di sini itu adalah di daerah yang berwarna abu-abu. Di sini. Nah, kenapa kita perlu mengetahui kedudukan ini sekali lagi? Karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari fungsi analitik, fungsi Cauchy-Riemann, dan seterusnya. Sama seperti pembahasan misalnya mencari himpunan penyelesaian di daerah mana gitu ya. Nah, ini karena bicara bilangan kompleks, jadi kita harus mengetahui posisinya ada di mana. Nah, jadi kalau di daerahnya nanti didefinisikan seperti ini, oh ini adalah berbentuk cincin yang berwarna abu-abu sini karena dia nilainya eh, panjang atau jarak Z ke Z0 itu lebih besar dari jari-jari R kecil. Kan berarti kalau R kecil itu sepanjang ini, semua titik yang berada di dalam daerah abu-abu kan jari-jarinya lebih besar daripada R kecil yang berwarna biru ini ya. Tapi dia lebih kecil daripada jari-jari yang di lingkaran luar. Karena yang sepanjang jari-jari, sepanjang keliling lingkaran luar itu panjangnya R besar. Nah, yang di sini kan lebih kecil dari R besar, tapi dia lebih besar dari R kecil yang berwarna biru. Gitu ya. Maka kita menuliskannya seperti ini. Bahwa apa namanya? Panjang dari atau jarak antara Z dengan Z0 itu antara R kecil dan R besar. Berarti di daerah cincin yang berwarna abu-abu ini. Gitu. Oke. Kita coba lihat yuk. Sekarang kita coba gambarkan daerah-daerah ini. Itu ada di mana? Bentar, saya mungkin saya tambahkan dulu. Tambahkan slide-slide baru maksudnya di sini. Karena ini gambar jadi enaknya di sini. Saya tukar dulu. Oke. Yang pertama, saya mungkin ambil 3 mungkin ya. Oke, kita coba lihat. Jadi sekali lagi rumusnya kita lihat rumusnya begini ya. Z min Z0. Ini min, tidak boleh tanda yang lain. Z dikurangi Z0. Z0 itu titik apa namanya? Titik konstannya, titik pusat gitu ya. Lebih kecil dari R. Kalau pas di persis di sama dengan R berarti pas di keliling lingkarannya. Nah, sekarang kalau kita punya daerah ini nomor 1 dulu ya. Gambarkan daerah yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, nomor 1 itu kan sebenarnya bentuk Z min Z0-nya itu adalah Z min, kita ubah menjadi begini dulu. Min 1 berarti di sini min 1. Sorry, plus ya. Maaf. Oke.
Nomor 1 kita ubah dulu menjadi bentuk Z dikurangi. Nah, Z0-nya itu berapa gitu. Z0-nya ini min 1, min berarti ini satunya plus. Lalu di sini plus. Kalau di sini min berarti ini min I. Gitu ya. Sama dengan 1, berarti ini nanti ada di keliling lingkarannya. Nah, di sini kalau kita gambarkan begini. Lalu Z0-nya itu ada di bagian real 1. Kita tahu sumbu X itu adalah sumbu real. Sumbu Z, sumbu Y itu adalah sumbu imajiner. Nah, berarti kalau realnya 1, katakanlah di sini ya. Realnya 1, ini imajinernya min 1, berarti di sini. Nah, berarti titiknya di sini. Ini jari-jarinya 1, oh berarti titiknya kira-kira lingkar. Kan dia berbentuk lingkaran ya, di sini. Nah, itu. Jadi sepanjang, ini karena ini sama dengan, jadi daerahnya itu ada di sepanjang keliling lingkaran ini. Ini 1, ini min 1. Sini berarti berapa? Ini min 2. Ya, ini batas bawah di sini min 2. Batas kanan di sini, ini kalau kita luruskan ya berarti ini 2. Gitu. Artinya misalnya ada pertanyaan, kalau begitu titik 1,1 berada di dalam daerah itu atau tidak gitu ya. 1,1 itu kan di sini, berarti dia tidak berada. Karena ini didefinisikan di daerah kelilingnya aja nih, karena sama dengan. Nah, beda halnya kalau yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah Z0-nya I. Artinya bagian ini harus kita ubah menjadi bentuk Z min, realnya nggak ada, kemudian imajinernya I. Ini min I. Nah, itu ya. Ini lebih kecil sama dengan 3. Ini jari-jari. Nah, jadi kalau kita gambarkan nih, di sini aja. Pusatnya di mana ini? Realnya 0. Berarti di sepanjang X ini nggak ada. Dia di 0 sini. Lalu imajinernya min 1. Di sini ya. Min 1. Berarti 0, min 1 kan ini artinya. Oh, berarti di sini. Nah, kalau jari-jarinya 3, berarti kan ke atas 3, ke bawah 3. Jadi kalau di sini min 1, maka batas paling atas di sini adalah 2. Yang ke bawah sini min 4. Ya, ini min 1, 0, 1, 2. Yang sini min 1, min 2, min 3, min 4. Gitu. Terus di sini kita, nah ini terakhir di 3. Lalu ini juga sama. 3 ke kiri. Di sini. Sini min 3 juga. Nah, lalu lingkaran. Kita buat lingkaran. Ini maaf kalau lingkarannya penyok ya. Ya, kira-kira gini. Daerahnya tuh gini. Sorry. Nggak melengkung gini. Gini, gini. Karena di sini ya, dia motong di sini ya. Karena 3 persis itu kan di sini. Tapi karena dia lingkaran kan agak melengkung. Jadi ini tidak persis di angka 3 ya. Dia agak melengkung gitu. Nah, ini lebih kecil dari 3. Artinya daerah yang diarsir ini adalah di sini. Kita diarsir semua nih. Jadi kalau nanti misalnya ditanya apakah titik 0,0 berada di dalam domain tersebut, iya. Gitu. Karena 0,0 ada di sini. Termasuk yang ada di kelilingnya persis. Karena ini tandanya sama dengan, gitu ya.
Misalnya kalau begitu titik 3,0 apakah berada di dalam sini? Tidak. 3,0 di sini. Kalau lingkaran kan dia melengkung gitu ya. Nah, gitu. Ini terakhir 2. Di sini 3, tapi 3 di luar lingkaran. Kemudian ini min 3, tapi ini min 3 juga di luar lingkaran. Gitu. Tapi kalau 0, min 4, iya dia di dalam. Gitu ya. Nomor 3. Kalau nomor 3 gimana nih? Kalau nomor 3 itu Z plus 1 lebih besar 0 berarti, oh sorry ini kok tak tulis ulang. Ya, satu sudah. Lebih besar dari 2. Berarti ini sama dengan Z min, selalu harus min ya. Min berapa nih? Min 1. Bagian ini real. Imajinernya nggak ada. Berarti titiknya ada di min 1,0. Min 1 di sini. Nah, di sini ya. Ya, bagian imajinernya nggak ada. Dia di mana dia real. Jari-jarinya berapa? 2. Berarti ini di sini 1. Terus ini di sini. Ini pasti 2. Sini 1, 2. Ini juga lurus di 2. Sini. Lalu ke kiri juga 2. Ini kan 1 ya. Min 1, min 2, min 3. Nah, udah. Mulai di sini. Di sini. Ini ya. Di sini mulai masuk. Nah, di sini. Nah, lebih besar dari 2. Berarti mana yang diarsir? Di luar. Sini. Gitu ya. Jadi di luar lingkaran. Terus pas keliling lingkarannya ikut nggak? Nggak ikut ya. Karena di situ nggak ada tanda sama dengan. Jadi sini sebetulnya gambarnya putus-putus. Makanya saya lingkar sekali aja. Kalau yang ada sama dengannya ini saya tebeli. Gitu. Ada pertanyaan untuk latihan soal nomor 3, 3 nomor ini? Aman ya? Berikutnya saya ambil lagi 3. Eh, sini ya. Nggak bisa deh. Bentar. Oke, sekarang kalau yang nomor 4 itu berarti bentuknya anulus ya, cincin. Nah, kita cek dulu pusatnya ada di mana. Ini berarti 1, ini Z, min, di sini 2, plus 2 ya, karena di sini min berarti ini min 2, lalu ini min I, karena ini min berarti di sini plus I. Nah, berarti pusatnya ada di min 2,1. Ini lebih kecil sama dengan 2. Nah, lalu gambarnya gimana? Kita gambar pusatnya dulu. Min 2,1 itu berarti min 2 realnya, imajinernya plus 1. Berarti di atas sini. Nah, sini nih.
Ini min 2, min 1. Ada dua jari-jari, 1 sama 2. Dari sini jari-jarinya 1. Sini, dari sekitar pusat ini kita buat 1. Ini kok min 3, jadi nanti dia di sini ya nyentuhnya. Deh, melengkung, nggak apa-apa ya. Jadi kalian coba pakai jangka. Ini, terus kalau yang jari-jarinya 2, berarti 1, 2 di sini. Kalian buat 2 ya, sini. Oh, saya salah. Maaf, maaf. Pantesan melengkung. Tak, salah saya. Gini ya, membuat lingkarannya salah. Kan pusatnya di min 2,1. Min 2,1. Sini. Kalau jari-jarinya 1 berarti di sini 1, 1, 1, sini. Saya ke bawah. Besar kok. Lingkarannya aneh. Gini ya. Ini harusnya nyentuh nih. Harusnya nyentuh lah. Lalu yang satunya 2. Tambah 1 lagi. Gini. Nah, nanti harusnya nyentuh sini. Nah, yang di atas mana? Yang di atas ini ya. Yang cincin. Jadi antara 2 dan 3. Nanti saya gambarkan deh. Saya tuliskan di Word. Tapi yang jelas kalian cara membuatnya tahu dulu ya. Ini min 2, ini 1. Kira-kira itu. Itu nomor 4. Nah, kalau nomor 5, Z-nya min 2, min I. Itu ya. Lebih kecil sama dengan min 1. Jadi jari-jarinya kurang dari 1. Ini kalau digambar, pusatnya di 2,-1. Realnya 2, imajinernya min 1. Jadi di sini. Ini 2, ini min 1. Sini ya pusatnya. Jari-jarinya 1. Jadi, dapat ini. Nah, gitu. Arsirannya sirpa mana? Lebih kecil dari 1. Berarti di dalam sini. Yang jari-jarinya kurang dari 1. Dari sini ya. Kalau dihitung dari pusat ya. Gitu. Oke. Nomor 6. Kita coba nomor 6. 2Z plus 3 lebih besar 4. 2Z plus 3 lebih besar 4. Nah, ini berarti Z-nya min. Ini kalau kita bagi 2, kan berarti Z-nya 2/3 ya ini. 2/3. Sorry. 3/2 maaf. Ini min. Ya. Ini juga dibagi 2. Nah, gitu.
Jadi kalau begitu pusatnya di mana? Pusatnya ada di bagian real min 3. Dari sini. Min 1,5 gitu ya. Kalau ini 1, 2, maka dia di sini. Imaginary nggak ada, jadi dia ada di sepanjang sumbu. Jari-jari 2. Atas 2, kiri 2. Jadi kalau ini 1,5, 2, 1, 2, 3 gitu ya. Tapi ini kita hanya perlu 2. Jadi di sini 1, 2, ini 1,5 berarti ini satunya di sini setengah. Nah, kira-kira gitu. Di lingkarannya itu. Ini setengah nih. Ini min 3/2. Nanti saya gambarkan yang jelas di Word ya. Nah, kemudian ini besar dari 2. Daerah di mana? Di luar. Ini ya, pokoknya di sini. Sini, sini. Di luar lingkaran. Oke. Maaf Bu, ingin Yap. tanya Bu, Mm-mm. itu dapat 3/2 dari mana ya Bu? Ini. Karena Z-nya kan harus dijadikan Z. Maka ini juga harus dibagi 2. Jadi ini dibagi 2 menjadi Z. Ini juga harus dibagi 2. Jadi 3/2. Ini juga dibagi 2. Jadi 4/2. Bagi dua, bagi duanya itu dari 2Z ini ya Bu ya? Dari 2 Z. Karena kan bentuknya harus Z min Z0 ya. Hmm. Jadi ini Oh harus ya, di. itu rumus bakunya ya Bu ya? Betul. Rumus bakunya kan kita harus ubah menjadi Z min Z0. Gitu kan. Gini sama dengan R atau lebih kecil R gitu. Nah, R-nya itu jari-jari, Z0-nya itu pusat. Jadi kita pertama harus menggambarkan Z0-nya dulu. Nah, kalau di sini 2Z, kan berarti harus diubah menjadi bentuk Z kan? Jadi ini kita bagi 2 semua. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Ini dari Oke Z, Bu. 3/2, 2. Nah, karena di sini plus, kan bentuknya harus min nih. Jadi ini Oke, min 3/2. Gitu ya? oke, makasih Bu. Oke, sama-sama. Nomor 6 sudah, sekarang kita coba nomor 78. Imajiner Z sama dengan 2 sama imajiner Z lebih besar 1. Gimana kira-kira gambarnya itu? Kalau nomor 7, imajiner dari bilangan Z itu sama dengan 1. Sama dengan 2. Artinya apa? Artinya ini tidak berpengaruh pada bagian real. Berapapun realnya, imajinernya itu 2 gitu. Berapapun nilai nilai real itu akan selalu titik Z-nya itu imajinernya 2. Jadi kalau digambarkan, pusat itu tidak berupa titik, maka dia akan berupa garis. Jadi daerah imajiner sama dengan 2 itu kan Z-nya 2. Karena ini bagian imajiner, yang sumbu X itu bagian real gitu ya. Jadi ini imajinernya 2, itu di sini. Nah, kalau misalnya nih, saya kasih titik begini. Ini kan berarti posisi atau lokasi dari titik 0,2 gitu ya. Realnya 0, 2-nya, imajinasinya 2. Terus kalau saya geser ke sana, ini berarti realnya 1, imajinasinya 2. Saya geser lagi, realnya 2, imajinasinya 2. Dan seterusnya. Jadi berapapun nilai realnya, imajinasinya selalu 2. Berarti daerah itu ada di sini. Sepanjang garis ini. Karena ini sama dengan 2. Jadi imajiner Z itu sama dengan 2. Oke. Dia sepanjang sini nih. Gitu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang nomor 8 berarti imajiner Z
lebih kecil atau lebih besar ya? Kalau lebih besar satu, kalau lebih besar satu, maka ini gambarnya gini. Ini kan sama ya, imajiner Z itu lebih besar satu. Imajiner Z itu satu, berarti kan di sini. Imajiner satu, realnya sembarang. Jadi ini, nah sepanjang garis ini, itu satu imajinernya. Nah kalau yang diinginkan lebih besar dari satu, ya berarti kan ada di daerah atasnya satu. Sini. Tuh. Sampai tak terhingga Y-nya gitu ya. Tapi pas di garis ini enggak ikut ya. Jadi gambarnya putus-putus. Karena di sini nggak ada sama dengan. Jadi dia mulai satu koma gitu, gitu. Pas di garisnya justru tidak. Nah, jadi itu daerah untuk bilangan kompleks. Kenapa kita perlu mengetahui ini? Karena sekali lagi nanti himpunan penyelesaian dari bilangan kompleks itu biasanya didefinisikan. Domainnya ada di sini, maka himpunan penyelesaiannya itu yang mana gitu ya. Jadi kita memang perlu mengetahui apa namanya daerah dari bilangan kompleks. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, maaf Bu, ada Bu. Untuk Ya, yang silakan. nomor 8 itu kan kata Ibu tadi kan itu garisnya putus-putus ya Bu. Apakah garisnya itu sama dengan sebuah lingkaran terus ditarik jari-jari itu Bu? Iya, tapi ini karena apa namanya? Ini bukan lingkaran ya bentuknya karena bentuknya Iya, tidak seperti ini ya. Jadi cuma sama. gambarnya aja, Oh gambarnya iya, tarikannya aja gitu. betul betul sama kayak gini tadi ya, yang ini nih. Ini sebetulnya putus-putus juga. Jadi tidak garis utuh ya, tidak garis apa namanya? Ya utuh. Tapi kalau ini digambar tuh, ini nanti saya hapus nih, hapus sedikit-sedikit. Jadi gambarnya tuh putus. Artinya persis di lingkaran di sini justru bukan solusi, bukan himpunan penyelesaian. Jadi ti- artinya kan membacanya tidak pada jari-jari yang sama dengan dua gitu ya. Ini juga begitu. Jadi kalau yang ini tidak pada imajiner sama dengan satu. Dia berlaku untuk imajiner yang lebih besar satu. Jadi kalau jadi ini untuk bantuan menggambarkan imajiner bernilai satu itu ada di daerah sini. Tapi nanti garisnya itu harus kita hapus putus-putus. Jadi gambarnya sebetulnya begini, kayak gini, putus-putus gini. Oh, oke Bu, berarti sama ya Bu ya. Sama. Sama dengan yang lingkaran tadi ya. Iya. Mm-mm, gitu. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Oke, jadi misalnya ada contoh ini. Gambarkan daerah yang didefinisikan Z min 3 min C itu terletak antara satu dan 3. Gampang ya, berarti ini nanti harus kita ubah dulu menjadi Z min plus 3. Ini plus juga C. Gitu ya. Jadi pusatnya atau konstanta konstantanya titik yang tetapnya itu adalah di 3,1. Realnya 3, imajinernya 1. Jadi kalau digambarkan itu di sini bagian realnya 3, imajinernya 1 berarti naik 1 ya di sini. Nah, titiknya di sini. Nanti digambarkan jari-jari 1. Jari-jari 1 itu berarti ini di sini. Tapi ini nanti putus-putus garisnya ya karena di angka 1 itu nggak ikut. Kalau garisnya penuh begini berarti termasuk di lingkaran jari-jari 1 sepanjang keliling lingkaran 1. Tapi ini kan karena di sini nggak ada sama dengan ya. Jadi ini sebenarnya putus-putus. Kita gambar lagi dari sini tapi jari-jarinya 3. Berarti kalau ini 1, 2, 3. Kira-kira di situ lah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Nah, jadi itu
Kira-kira di sini. Ini linggung ini. Nah, kalau yang lingkaran luar ini dia ada sama dengannya. Berarti ini nggak putus-putus. Termasuk di lingkaran, di keliling lingkaran gitu ya. Ini daerah penyelesaian juga gitu. Tapi kalau yang dalam putus-putus. Nah, areanya mana? Daerah yang di area di sini anulus cincin gitu. Oke? Nah, gitu ya. Oke. Kemarin saya sudah kasih tugas kayak gini belum ya? Tugas satu tuh apa ya isinya? Pas ya. Oke, ini sebentar saya stop dulu. Saya cek di sinaunya dulu ya. Saya lihat sudah ada tugas sih. Itu tugasnya apakah itu? Minggu depan kita masuk di fungsi analitik. Oh, sudah ya. Oke. Oh, cuma satu toh. Cuma dua aja tugasnya? Oh, tiga ya. Satu, tiga, empat A dan satu B. Oke, ya udah nggak usah. Ini sama nih yang ini untuk latihan aja kalau gitu. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti hari ini saya akhiri dulu materinya untuk daerah apa ini? Daerah apa namanya? Pada bilangan kompleks. Minggu depan kita lanjutkan dengan fungsi analitik. Nanti sebelum hari H, insya Allah sudah saya post. Mungkin 2 hari lagi sudah saya post. Untuk latihan soal yang di slide tadi, untuk latihan ya, dicoba dikerjakan, tidak untuk tugas deh. Untuk latihan aja, karena tugasnya sudah hampir sama dengan yang tugas satu kemarin, cuman ini lebih banyak aja. Tapi kalau mau apa namanya mencoba dikerjakan boleh, ini sama, gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Terima kasih hadirnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Sama-sama. Sibu. Oke, Terima kasih, Bu. sama-sama. Ya.